Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bersyukur kita melewati setiap musim kehidupan. Beserta Dia kita dapat melewati semuanya. Mari kita berdoa untuk siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur anak-anak-Mu berkumpul untuk menerima firman Tuhan di rumah masing-masing. Roh Kudus Engkau berkarya, bekerja, melewati semua permasalahan yang ada di bumi ini. Kami menaruhkan pengharapan hanya pada Yesus, Tuhan kami yang hidup. Roh Kudus, mari Engkau bebas berkarya. Berbicaralah lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu yang lalu saya menyampaikan suara pembelaan air kehidupan, di mana kita datang kepada Dia, kita haus dan minum daripadanya, maka dari hidup kita keluar aliran-aliran air kehidupan. Itu disampaikan adalah, ditujukan adalah Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup orang percaya. Pada hari ini saya akan memberikan judul suara pembelaan roti kehidupan. Roti kehidupan. Ketika kita ucapkan roti, apa yang kita pikirkan? Terpikir di pikiran kita. Roti yang dalam arti konteks, roti adalah makanan kita sehari-hari. Roti yang mengenyangkan. Roti yang membuat kita bisa mempunyai kekuatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Itu dalam arti kata roti secara hurufiah, dan kita sebagai manusia membutuhkan kebutuhan kita sehari-hari. Di dalam firman Tuhan, kita mari buka di Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Undangan Yesus bagi kita semua. Mari semua yang lapar, yang haus datang kepadaku. Ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dalam situasi kondisi yang ada, kita diajarkan Tuhan untuk belajar memprioritaskan apa yang sesungguhnya mengenyangkan secara tubuh maupun kebutuhan kita sehari-hari. Pada saat-saat seperti ini dalam ekonomi yang cukup prihatin, kita mempertimbangkan biaya-biaya hidup untuk segala macam kebutuhan yang ada. Kita akan memperhatikan, mengutamakan yang utama. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita. Benarkah kita siap untuk mengutamakan, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya? Maka semuanya akan ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Ketika kita utamakan apa yang menyenangkan hati Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita, Tuhan kita, yang mengasihi kita, yang mempeduli akan hidup kita. Kita percayakan hidup kita di dalam tangannya. Kita cari wajahnya, maka kita mengutamakan Dia. Kita tahu sesungguhnya kita akan dikenyangkan. Karena orang yang datang kepada Dia tidak akan ditolaknya. Karena Dia juga berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan Yesus adalah terbuka bagi kita semua. Ketika kita mau datang kepada Dia, Dia juga menyambut kita. Dia menerima kita apa adanya. Dan Dia berjumpa dengan kita di mana kita berada. Dan Dia sangat mengasihi kita. Dan Dia membawa kita dalam kemuliaannya. Kita dibentuk, diproses, diubahkan, sehingga kita menjadi serupa dengan gambarannya. Kembali kita lanjut di ayat yang ketiga.
Ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang telah teguh yang kujanjikan kepada Daud. Allah kita adalah Allah perjanjian. Allah yang menyimpan perjanjian dan sungguh-sungguh dia menjunjung tinggi perjanjian yang dia lakukan bersama dengan manusia. Baik itu kepada Abraham perjanjiannya, baik perjanjiannya kepada Daud, perjanjiannya kepada Nuh dan sebagainya. Perjanjian Allah, dia adalah Allah yang memegang perjanjian. Ini menggambarkan yaitu seorang pribadi, yaitu dia yang berkuasa, dia yang memerintah, dia yang berjanji, dan dia akan menepatinya. Mari kita perhatikan telinga kita datang kepada Dia untuk mendengarkan sesungguhnya apa yang Dia katakan di musim kehidupan saat-saat seperti ini. Di tahun 2020 yang tidak pernah kita sangka bahwa kejadian demi kejadian yang ada cukup memberatkan, sangat memberatkan bagi semua orang, ya, dari berbagai bangsa dan semua bangsa-bangsa. Semua mendapat dampak, maupun kecil ataupun besar, semua mendapat dampaknya. Perjanjian yang Tuhan lakukan kepada Daud itu juga kita sebagai orang percaya, kita menerima berkat dari perjanjian Allah. Ayat 4, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Inilah apa yang Tuhan janjikan pada Daud, digenapinya. Daud adalah seorang yang mencintai hadirat Tuhan. A man after God's own heart. Hatinya berpaut, mencondongkan hatinya selalu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, dipilih olehnya, dikasihinya, ditebus oleh darahnya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Mari kita belajar untuk mengerti apa artinya roti kehidupan itu. Mari buka di Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal 6. Kita baca ayat 25. Judul suara pembahasan hari ini, roti kehidupan. Ketika orang banyak, ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kita lihat perbandingan. Apa yang manusia cari, melihat adalah supaya dikenyangkan secara jasmani, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Semua hal itu hal yang baik sekali. Ingat, setiap mukjizat demi mukjizat yang kita terima, setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima, semuanya mengarahkan kita kepada sumbernya, kepada pribadi Allah sendiri. Sang pembuat mukjizat. Dia yang pembuat jalan. Dia adalah penyedia kita. Kita bukan cari pertolongannya, tapi kita mencari wajahnya. Kita temukan pertolongannya. Kita cari hadiratnya, hatinya Tuhan. Kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia lebih tahu. Dan Dia memberi yang terbaik. Kita mencari wajahnya. Kita mencari kehendaknya. Dan kita temukan panggilan hidup kita. Hidup kita berarti tujuan hidup kita dinyatakan dalam hidup kita. Mereka yang sudah menerima makanan 5 roti 2 ekor ikan, terjadi perlipat gandaan, mukjizat yang dahsyat. Sesungguhnya mukjizat tersebut
untuk membawa mereka yang sudah terima mukjizat itu datang untuk mendengarkan sesungguhnya ada roti yang dari surga, bukan sebatas roti yang barusan saja mereka makan. Mereka datang karena sudah makan roti itu, tapi mereka bukan datang karena rindu untuk menerima roti kehidupan. Saat-saat ini keimanan kekristenan kita akan diuji. Apakah kita hanya mencari sesuap nasi dalam hidup ini? Hal-hal yang lahiriah yang hanya kita pakai sementara juga tidak ada ada nilai kekalannya. Namun Allah sedang merindukan kita yang lapar untuk hal yang kekal. Ini bukan berarti kita tidak usah bekerja. Ini tidak berarti bahwa kita tidak usah sungguh-sungguh di dalam hal-hal yang ada di jasmani. Bukan. Tapi maksudnya adalah prioritas di mana ada roti kehidupan di dalam hidup kita. Firman-firman rema yang menuntun hidup kita. Maka 100% hidup kita juga dituntun oleh Roh Kudus. Maka kita akan melihat rencana Tuhan digenapi. Di pendidikan kita, di pelayanan yang ada, di usaha, pekerjaan Bapak Ibu, maupun di dalam karier, maupun di dalam masa depan, maupun hubungan keluarga. Biarlah kebenaran firman Tuhan, roti kehidupan itu, mengenyangkan kita semua. Amin. Roti kehidupan itulah yang bisa memuaskan kita. Ini bukan berarti kita mengabaikan perkara-perkara yang ada di lahiriah, bukan. Kita butuh makanan jasmani, kita butuh sandang pangan dan semua kebutuhan yang mendasar, itu semua. Dan Bapa di surga dia tahu. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ini sebuah nyanyian. Jangan kamu khawatir diambil dari Matius pasal 6. Hal kekhawatiran dalam hidup. Memang kita membutuhkan biaya-biaya untuk membayar ini, membayar itu, segala kebutuhan kita. Tapi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Bapa di surga, roti kehidupan yang mengenyangkan kita, maka dia selalu membuka jalan saat tiada jalan. Mari pandanglah kepada pribadi Yesus. Pribadi yaitu roti kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Firman yang menjadi manusia. Mari kita lihat di ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa yang telah diutus Allah? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Menjelma sebagai manusia, hidup di antara manusia, firman yang telah menjadi manusia, roti yang dari surga telah turun. Memberi kita kehidupan, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan. Pribadi Yesus. Sehingga mata kita tertuju kepada dia. Ada kekuatan. Menghadapi kenyataan hidup yang sulit, tantangan hidup yang sangat ada di depan kita, yang kita hadapi saat ini. Namun percaya, kebenaran firman Tuhan, roti kehidupan, Yesus hadir mengenyangkan kita. Dia memberikan kita hikmat, tuntunan untuk mengatasi semuanya. Roh Kudus tinggal di dalam kita, berkarya mengalir. Seperti firman Tuhan, suara pembalan, air kehidupan. Yang dimaksudkan adalah, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang mengalir, berkarya, bekerja. Sehingga firman Tuhan yang kita baca itu, semua adalah kehidupan. Apa saja yang Yesus lakukan selama di muka bumi adalah kehidupan. Karena dia adalah jalan, walaupun jalannya sempit, dialah satu-satunya jalan. Dan dia adalah kebenaran, bukan kebenaran pribadi kita. Yang kita anggap itu benar, itu adalah kebenaran. Tetapi kebenaran yang dari surga, yaitu roti kehidupan, dia pribadi sendiri. Firman-Nya, absolut.
ada sebuah kepastian. Dan dia juga adalah kehidupan. Sehingga kita hidup bukan hanya di bumi, melainkan dari bumi sampai pada kekekalan. Kita lanjut. Maka kata ayat 30, maka kata mereka kepadanya, kepada Yesus, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu makan roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid, kepada orang banyak ini, bahwa sesungguhnya Yesus adalah roti kehidupan yang telah menjadi manusia. Dia tinggal di antara kita. Dia hidup di tengah-tangah kita. Firman-Nya dahulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Firman-Nya bisa dihandalkan. Kebenaran firman Tuhan tepat pada tempatnya, sesuai yang kita hadapi. Untuk itu memang sangat penting kita membaca firman Tuhan secara beraturan. Itu sangat penting. Beraturan. Dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Dan semuanya kita bisa baca secara rutin sampai selesai. Setiap tahun. Dan ini luar biasa. Kita percaya ketika kita makan roti surgawi, yaitu kebenaran firman, yaitu Yesus sendiri tinggal di dalam kita, dan kita di dalam Dia, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi mereka meminta tanda yang mereka lihat adalah manusia, yaitu Musa, yang meminta yaitu mana dari surga turun. Tapi Yesus menyatakan, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti, tapi Bapakku. Karena manusia sering melihat kepada manusia. Tapi mari kita belajar melihat Bapa di surga yang memelihara kita lewat semua apa yang ada ini. Selalu ada penyediaan, selalu ada pemeliharaan, sekalipun ada di padang gurun. Seperti bangsa Israel, mereka selama 40 tahun Tuhan tetap pelihara mereka. Ayat 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kehidupan itu, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang mengalir, kehidupan yang memberkati. Kita memberkati tidak selalu menggunakan uang. Kita memberkati dengan doa-doa kita. Kita bisa memberkati dengan waktu kita. Kita bisa memberkati dengan nyanyian pujian. Kita bisa memberkati dengan hal-hal yang sederhana. Kita bisa lakukan sesuatu. Kita bisa memberkati sesama kita, memberkati di mana kita berada, baik gereja, pelayanan, komunitas, keluarga, maupun siapapun yang membutuhkan. Kita dapat menjadi saluran berkat. Ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Air memuaskan dahaga, menyegarkan dan memberikan kita kesegaran, membersihkan kita. Makanan mengenyangkan kita. Air maupun juga makanan adalah sebuah kesatuan. Roh Kudus yang mengalir dalam hidup kita berkarya. Firman yang telah menjadi manusia tinggal di dalam kita oleh rohnya. Kita tidak bisa tunduk, taat, melakukan firman dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus memampukan umat percaya untuk bisa melakukan firman. Roh Kudus yang memberikan pencerahan sehingga firman Tuhan yang kita baca hidup dalam hidup kita. Kalau tidak, maka yang kita baca adalah seperti orang Farisi. Mengetahui atau membaca sebagai sebuah pengetahuan untuk menjatuhi hukuman atas seseorang. Ataupun untuk menjadi pembenaran diri sendiri. Tetapi kebenaran yang sejati adalah memerdekakan kita. Amin.
Kebenaran yang sejati membebaskan kita. Amin. Kebenaran yang sejati tidak membuat kita merasa kita lebih dari yang lain. Justru kebenaran yang sejati membuat kita rendah hati. Kebenaran yang sejati membuat mata kita terbuka. Oh, Tuhanku itu luar biasa. Yang ku alami ini, sesungguhnya dia sedang melatih aku berperang. Dia sedang mengajari aku sesuatu yang berharga dan mulia. Ketika kebenaran sejati yang membebaskan kita, hati kita alami sebuah keterobosan. Karena kalau anak manusia membebaskan, memerdekakan, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Itulah kebenaran yang sejati. Karena kebenaran sejati adalah firman di mana kuasa Roh Kudus yang berkarya. Itulah kebenaran sejati. Kita dari latar belakang pengalaman yang berbeda-beda, kita melihat kebenaran firman Tuhan dari kacamata kita, pengalaman kita yang sempit ataupun terbatas, ataupun begitu mengalami banyak hal. Namun, Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, sehingga dia menembus semua kelemahan kita sebagai manusia, melampaui segala kekurangan kita sebagai manusia. Bukan lagi kita yang menafsirkan kebenaran, tapi Roh Kudus, ya, dia yang mengilhamkan kepada penulis-penulis ini, mengilhamkan pada mereka. Atas ilham Allah, maka semua firman ini tertulis, dikanonisasikan menjadi Alkitab yang dapat kita pegang, dapat yang sudah teruji. Karena perjanjian lama, perjanjian baru, firman Tuhan Alkitab ini sendiri adalah mukjizat Allah, yaitu mana dari surga yang turun atas kita. Roh Kudus dalam firman-Nya berkarya, sehingga kita alami sungguh-sungguh dikenyangkan. Kita lanjut ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang padaku, ia tidak akan kubuang. Sebab 38, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus dalam wujud manusia di bumi selama 33 tahun setengah. Dia memberikan contoh kepada kita bagaimana dia mengandalkan, menyerahkan, yaitu kehendak Bapa dalam hidup dia. Dia berikan contoh bagaimana dia hidup oleh perkataan dari Bapanya. Apa yang Bapanya lakukan, itu juga yang dia lakukan. Kalau kita katakan kita semua anak adalah anak Bapa, kita hanya punya satu Bapa, Bapa di surga. Maka kita sebagai anak-anaknya wajib untuk mengenal hatinya, wajib untuk sungguh-sungguh melihat apa yang dia lakukan, dan itu pun yang kita lakukan. Dan Yesus memberikan contoh yang sempurna, bagaimana dia hidup melakukan kehendak Bapa. Apa yang dia lakukan selalu menyenangkan hati Bapa. Di ayat yang ke-38, sebab aku telah turun dari surga bukan melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Dia ingin supaya setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak ada yang dibuang. Mereka semuanya diselamatkan. Tapi sayangnya, banyak orang sudah mendengar kebenaran ataupun menerima kebenaran awalnya. Namun oleh karena masalah-masalah kehidupan ini, tinggalkan imannya, tinggalkan kepercayaannya dalam firman Tuhan, meragukan kuasa Tuhan bekerja, meragukan kasih-Nya, maka itulah orang-orang yang sangat terpuruk. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ulurkan tangan, tetap beritakan kasih Allah, tetap merangkul mereka yang lemah,
mereka yang ragu-ragu. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh mengasihi mereka, mendoakan mereka yang ragu-ragu, merampas mereka, sehingga mereka kuat oleh karena firman, sehingga mereka sungguh-sungguh makan makanan, yaitu roti kehidupan, sehingga mereka kenyang. Saya selaku hamba Tuhan, tanggung jawab paling utama adalah membawa, yaitu roti kehidupan, Yesus, perkataannya yang diurapi oleh Roh Kudus, disampaikan dari waktu demi waktu. Roti yang segar, roti yang fresh from oven, dari oven. Kalau roti kita bawa dari oven, itu sangat luar biasa, segar sekali. Kita bisa tercium harumnya, luar biasa. Setiap firman sangat baru, segar buat jiwa kita, mengenyangkan hidup rohani kita. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu Yesus, dan yang percaya kepadanya, percaya pada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kita lihat di ayat 41. Di sini kita sudah lihat apa yang Yesus sampaikan sangat mengusik hati orang-orang yang mendengarnya. Ya. Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah sesungguhnya apa yang terjadi. Di mana Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah roti kehidupan yang turun dari surga. Ternyata orang-orang yang ada mendengarnya mencibir. Bukankah Yesus anak Yusuf? Karena melihat secara fisik, dia dari keluarga Yusuf, ibu bapaknya yang mereka kenal. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mendapat kekuatan yang baru, yaitu dari roti kehidupan yang kita makan, yang kita terima. Firman-Nya di dalam kita, kita di dalam Dia. Maka kita sanggup menghadapi segala hal yang kita hadapi. Bahkan orang-orang yang bersungut-sungut, yang mencibir, mencela, namun kita tidak gentar, tidak takut, tapi teruslah hidup dalam kebenarannya, izinkan kebenaran firman mengubah hidup kita, sehingga hidup kita dapat menjadi saksi yang baik bagi orang sekitar kita. Karena kita tahu, kalau roti kehidupan itu di dalam kita, maka dia akan berbicara kepada kita, akan menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Rencana Tuhan dalam hidup kita digenapi. Dan kita lanjut lagi seterusnya di pasal 6 ini, ya, dari ayat 45 seterusnya. Yesus terus menyatakan tentang dia adalah roti hidup. Dan 49 katakan, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Orang-orang yang mendengarnya dengan logik, dengan cara berpikirnya, akal budinya, tidak bisa kepikiran bagaimana roti itu turun dari surga. Bagaimana mungkin? Kalau mana sudah Tuhan nyatakan sebuah tanda, arahnya supaya melihat kepada pemberi mana. Bukan kepada mananya, tapi pemberi mana secara fisik. Sekarang, di mana Yesus menyatakan, Bapa mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa percaya padanya, kita memperoleh hidup yang kekal. Ayat 51, Yesus berkata kembali, Akulah roti hidup. Ini berkali-kali di pasal 6 menyatakan, Akulah roti hidup, Akulah roti hidup. Yang telah turun dari surga, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ketika Yesus mati di kayu salib tergantung,
tubuhnya dicabik-cabik, darahnya yang tercurah, mengalir, semuanya untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Kita dikasihnya dan telah ditebusnya. Mari kita hidup olehnya, oleh perkataan, setiap perkataan firman-Nya. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka, berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Dia telah tercurah di atas, telah mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, tubuhnya yang dicabik-cabik, semuanya untuk kita, oleh karena kasih-Nya. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Perempuan Samaria yang haus datang menimba air untuk kebutuhannya sehari-hari. Ternyata yang dia butuhkan adalah air kehidupan. Dan Yesus berjumpai perempuan Samaria. Di Yohanes pasal 4. Di dalam Yohanes pasal 6 ini, Yesus menyatakan dirinya, barang siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bukan roti yang kita makan sehari-hari, tetapi roti kehidupan, membawa kita kepada kekekalan. Hidup kita di bumi seperti di surga. Dari saat ini, ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia menjadi Tuhan dan Raja kita, dan Dia memerintah dan berkuasa. Di tengah kondisi situasi yang sepertinya tak terkendali oleh kekuatan manusia, izinkan Tuhan mengendali semuanya. Izinkan Dia mengendali ekonomimu. Izinkan Dia mengendali kesehatanmu. Izinkan Dia mengendali hubunganmu. Izinkan Dia untuk mengendali segala sesuatu yang tak terkendali. Dia mengasihi kita. Dia memberikan kehidupan, dan roti kehidupan itu mengenyangkan. Ayat 59, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika Ia mengajar di rumah ibadat. Kalau kita lihat sebagai ayat penutup, ya, ayat penutup Yohanes pasal 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Luar biasa. Di dalam perjalanan kekristenan kita, kita akan diuji benar-benar kita hidup oleh roti kehidupan, atau kita hanya hidup oleh sesuap nasi yang ada di bumi ini, yang sudah makan, ya berlalu di kehidupan di bumi saja. Tapi roti kehidupan adalah bekal buat kita dari sekarang sampai kekal. Mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan ini. Izinkan Dia berbicara pada kita semua. Dia adalah roti kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar merenungkan firman Tuhan. Engkaulah roti kehidupan, roti dari surga. Roh-Mu tinggal di dalam kami dan berkarya dan mengalir, sehingga semua perkataan-Mu hidup dalam hidup kami. Roh Kudus selalu ingatkan kami apa yang Yesus telah ajarkan. Bapa, di saat-saat kondisi situasi yang cukup memprihatinkan ini, biarlah semua anak-anak-Mu kuat di dalam Engkau, kenyang oleh roti kehidupan,
sehingga mereka sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, tantangan yang ada, dan mereka alami terobosan. Engkaulah pembuat jalan, Engkaulah penyedia, Engkaulah Bapa yang baik, Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan hatinya, yang sakit disembuhkan. Kau urapi ya Bapa, kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan. Saya mau ucapkan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.